Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kerasa yang diberkati oleh Tuhan, dan Bapak Ibu saudara yang lain yang mungkin pagi hari ini beribadah bersama dengan kami. Salam damai sejahtera, dan kiranya Bapak Ibu selalu dalam limpahan berkat, perlindungan, kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk kembali datang dan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah raya minggu ini. Sekalipun kita masih tetap akan beribadah di rumah selama masa pandemi ini, tetapi tidak akan mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita terus memuji, memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi seperti ini, ada kasih yang tidak pernah berakhir, yang akan terus menyertai kita, kehidupan kita, keluarga kita. Kasih yang belum pernah ada seperti kasih yang telah Tuhan berikan bagi kita semua. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mau katakan, belum pernah ada kasih di dunia seperti kasih. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Katakan, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Oh, oh, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Katakan, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Oh, oh, ku kagumi
Kami bersyukur Tuhan, punya Engkau, punya Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Terima kasih Engkau mengasihi kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Biarlah pagi hari ini Engkau hadir di setiap rumah tangga, sidang jemaat GKMI Kerasa dan kami yang lain ikut beribadah bersama-sama. Biarlah kehadiran-Mu membawa sukacita tersendiri bagi kami semua. Di tengah-tengah wabah pandemi ini, kami rindu Engkau terus hadir dan membawa sukacita, damai sejahtera bagi kami di setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pagi ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Kalau mungkin ada yang masih kurang enak badan, atau mungkin pemulihan pasca COVID, saya percaya bahwa ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena disitulah letak kekuatan orang percaya. Ketika kita datang di hadirat Tuhan, sukacita itu akan ada. Sebab Tuhan selalu baik dan teramat baik bagi kita semua. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Dengan bernyanyi bersama, datanglah ke bait-Nya. Mari bisa bertepuk tangan Bapak Ibu. Di rumah Bapak Ibu Saudara semua. Kalau mau berdiri silakan. Kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan. Katakan sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan apapun keadaan kita, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari Bapak Ibu sekali lagi di depan. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa Bapak Ibu katakan? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia apa Bapak Ibu katakan? Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Bersyukurlah pada Tuhan.
kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasannya selamanya. Bahwasannya selamanya. Bahwasannya selamanya. Kasih setianya. Mari katakan bersyukurlah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Tetaplah bersyukur, sebab Tuhan baik bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, membawa setiap syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan memegang pimpinan. Itu lagu yang harusnya menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat. Tanganku ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk besar kasih setiamu dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Sungguh syukur kami naikkan kepadamu karena kebaikanmu yang luar biasa, karena kasihmu yang senantiasa tercurah dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Perbuatan tanganmu senantiasa menjangkau kami, menolong, memimpin, memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua itu.
Pagi ini Tuhan kami bersyukur untuk sidang jemaat-Mu di GKM Ikrasa ini atas pimpinan pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Engkau beri. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Engkau curahkan. Pagi ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan, Pak Arson dan keluarga. Beri kesehatan, kekuatan, kesabaran Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani sidang jemaat-Mu di tempat ini dalam takut akan Tuhan, dengan kesabaran yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka hari lepas ke sehari. Masa depan anak-anak mereka ada di dalam tangan Tuhan. Engkau memberi masa depan yang cerah, indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Allah yang baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Niko dan keluarga. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memanggil Roy. Kuatkan iman percaya mereka. Di dalam duka cita mereka ini, mereka tetap berharap bergantung kepada Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan, Engkau memberi kekuatan, kesabaran Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu di GKM Ikrasa ini yang sedang sakit. Tuhan, kami tahu Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau yang memberi kesembuhan, Engkau yang memberi pemulihan, Engkau yang mencurahkan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga walaupun sakit, sukacita Tuhan tetap melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, setiap sidang jemaat-Mu di sini Tuhan, dalam setiap pekerjaan usahanya Engkau memberkati. Anak-anak yang sekolah, Engkau memberi kepandaian, roh hikmat, roh akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh bersekolah dengan baik, menjadi anak-anak yang terbaik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga kami menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang terjadi dalam bangsa ini Tuhan, kami tahu Engkau mengizinkannya untuk kebaikan kami, untuk membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, sampai ke RW, RT, Tuhan Engkau yang memberi hikmat marifat, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh membawa bangsa ini semakin baik Tuhan, semakin maju. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis Tuhan, ya mereka yang berjaga-jaga untuk bangsa ini Tuhan, mereka yang berada di garis depan untuk memberantas pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, kesabaran. Keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan Engkau memberkati, menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Aparat pemerintahan yang berjaga atas bangsa ini juga Engkau beri kesabaran, hikmat marifat surgawi, sehingga mereka boleh menjaga bangsa ini dengan baik, dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka, Engkau memimpin, memeliharakan mereka, apapun aktivitas mereka, Tuhan Engkau yang memeliharakan dan menolong. Terima kasih Allah yang baik. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau sempurnakan dalam doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan.
Marilah kita mau bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menjalani hari-hari hidup kita yang harus kita jalani selama masa pandemi yang ada ini. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Begitulah pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan kami, membawa diri menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Dari depan lagi Bapak Ibu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan kami, rendahkan diri menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu, kasih-Mu di setiap waktu. Oh, kasih-Mu di setiap waktu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kembali mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan yang terus memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Kami mau mendengarkan kembali sabda firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah setiap rumah tangga kami. Dan biarlah firman Tuhan ini akan terus menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga Kristen di tengah-tengah kondisi dunia hari-hari ini. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka
Alkitab kita. Dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Sekali lagi, Habakuk pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Kalau sudah ketemu, perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara semua, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nanti hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pagi ini, Tuhan itu kekuatanku. Tuhan itu kekuatanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Habakuk adalah salah satu nabi kecil yang melayani dalam masa perjanjian lama. Dia sering kali disebut sebagai nabi yang bingung karena dia melihat kondisi orang Israel yang pada waktu itu kehilangan momentum yang cukup baik untuk mereka bisa kembali kepada Tuhan. Dapat kembali mengenal Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ketika kehidupan orang-orang Israel sudah tidak lagi mengindahkan Tuhan, mereka hidup sesuka mereka sendiri. Maka Nabi Habakuk muncul untuk memberikan sebuah nubuatan kepada mereka, memberikan teguran kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka untuk mereka boleh kembali kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya bangsa Israel tidak cukup peka untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Sudah banyak nabi yang terus berusaha berbicara kepada orang Israel supaya mereka dapat kembali kepada Tuhan, mengingatkan mereka bagaimana mereka telah pergi jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi Nabi Habakuk terus berusaha mengingatkan mereka lewat pesan-pesan Tuhan. Tetapi rupa-rupanya Nabi Habakuk juga hampir putus asa melihat kenyataannya. Bapak Ibu bisa membaca di Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ini rupa-rupanya sebuah keadaan yang begitu luar biasa terjadi di Israel. Ada penindasan yang dialami akibat dosa
yang diperbuat oleh orang Israel. Sehingga Nabi Habakuk sudah berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan, tetapi pada kenyataannya sepertinya tidak ada pertolongan yang datang kepada orang Israel. Realitasnya hampir serupa dengan hari-hari ini. Kita terus berdoa, kita terus memohon, kita terus berseru kepada Tuhan. Sudah banyak doa-doa puasa kita lakukan di berbagai denominasi, di berbagai tempat dalam komunitas-komunitas doa sudah dilakukan. Kita sudah bersujud memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa, kesalahan yang kita buat. Meminta agar virus corona ini cepat selesai. Semua berdoa, semua berseru. Tetapi seakan-akan terjadi seperti yang dialami oleh Habakuk. Pertanyaan yang sama, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Sepertinya ini pun menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Tuhan, berapa lama lagi? Virus corona ini ada. Berapa lama lagi peningkatan kasus COVID ini ada? Berapa lama lagi setiap hari ada orang yang meninggal? Jumlahnya ribuan orang. Berapa lama lagi Tuhan kami dapat hidup normal kembali? Berapa lama lagi Tuhan kita dapat kembali dan beribadah di gereja? Berapa lama lagi Tuhan dan berapa lama lagi? Ini seakan menjadi pertanyaan yang terus muncul di dalam kehidupan kita. Tetapi alih-alih mendapatkan jawaban dari Tuhan, justru yang kita dapatkan hari-hari ini kabar-kabar yang begitu menakutkan kita. Kabar-kabar yang membuat kita seakan-akan hidup dalam ketakutan. Jumlah peningkatan penderita COVID-19 yang tiap hari meningkat dengan jumlah yang begitu signifikan. Jumlah orang yang harus meninggal, yang meninggal dunia akibat COVID-19, yang jumlahnya ribuan orang setiap hari. Belum lagi dengan pemberitaan-pemberitaan di mana varian Delta yang katanya sulit sekali dikendalikan, tingkat infeksinya begitu cepat. Belum lagi informasi kekurangan oksigen di mana-mana. Orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada di sebuah realitas yang nyata di depan mata kita. Bapak, Ibu, awal-awal corona di ayat dari Habakuk ini menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi jawaban pada waktu itu. Dalam Habakuk pasal 3 ayat yang kelima, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat ini muncul pada waktu-waktu awal corona dulu. Seakan-akan ada satu masa yang luar biasa di mana penyakit sampar yang menular itu datang dan kemudian disertai demam. Belum lagi kejadian-kejadian yang lain. Hari ini juga kita melihat ada banjir bandang yang begitu luar biasa terjadi dengan begitu tiba-tiba, begitu luar biasa menghantam salah satu kota di Cina. Dan beberapa informasi-informasi yang lain. Ketakutan-ketakutan yang muncul bukan saja tentang pengaruh virus corona kepada kesehatan kita, tapi dampak ekonomi yang akan ditimbulkan kalau ini terus berlangsung. Kalau PPKM terus berlangsung, apa yang akan terjadi dengan masyarakat
dengan usaha-usaha yang pada hari-hari ini sudah mulai banyak yang harus gulung tikar karena tidak mampu bertahan di tengah-tengah wabah pandemi yang ada. Semua informasi kita dengar. Setiap hari kita mendengarkan kabar-kabar yang begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cuma Bapak Ibu yang takut, gentar, gelisah mendengarkan kabar-kabar itu. Tetapi seorang Nabi Habakuk pun pernah merasakan hal yang demikian. Sebagai seorang manusia, sekalipun dia adalah seorang nabi utusan Allah yang notabene dekat dengan Tuhan. Tetapi dia juga punya pengalaman yang hampir sama dan nyaris sama dengan apa yang mungkin hari-hari ini kita alami. Di ayat yang ke-16 dalam pembacaan kita tadi, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari-hari kesusahan. Bapak Ibu, di ayat yang ke-16 beberapa bagian sebelumnya dia berkata, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan. Toh, ketika dia mendengar berita-berita yang begitu menyesakkan hati. Kalau Bapak Ibu nanti bisa baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Semua banyak hal yang hari-hari ini terjadi rupa-rupanya telah tergambarkan di sana. Ada gempa bumi, ada sungai-sungai yang meluap, ada banyak hal yang terjadi di sana. Ada penyakit sampar, ada matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, dan kegeraman-kegeraman Tuhan yang dinyatakan dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Begitu mengerikan, begitu menakutkan, sampai seorang Nabi Habakuk pun harus mengalami kondisi di mana gemetar, menggigil, tulang-tulangnya sampai sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik ketakutannya, dia menemukan jawaban atas iman yang tumbuh di dalam kehidupan seorang Nabi Habakuk. Dan hari ini saya berharap iman yang sama, keyakinan yang sama ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GKI Mekarasa. Kita harus punya iman yang sama. Sebab kita punya Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, berita-berita yang menakutkan itu, ketakutan-ketakutan yang menghampiri kita hari-hari ini. Nabi Habakuk berdiri di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Bapak Ibu, luar biasa. Nabi Habakuk berdiri di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku akan tetap tenang menghadapi semua kabar yang ada. Dia menantikan semuanya dengan tenang. Tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan lagi yang datang. Bahkan Bapak Ibu, keyakinan seorang Nabi Habakuk semakin nyata
Dia berkata di ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Bapak Ibu bisa lihat, kondisi sulit, sangat sulit, begitu sulit, amat sulit. Tetapi Bapak Ibu, yang luar biasanya, Nabi Habakuk mau berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang menjadi poin pentingnya adalah Nabi Habakuk tahu persis bahwa keselamatannya sudah dijamin. Sekalipun kesusahan itu boleh datang bertubi-tubi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu harus memastikan bahwa Bapak Ibu sudah diselamatkan. Sehingga atas dasar itulah kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi hari-hari hidup kita. Karena keselamatan kita, keselamatan jiwa kita ini, itu jauh lebih penting dari apapun. Bapak Ibu, kesusahan yang besar itu datang menimpa seorang Nabi Habakuk. Tetapi dia dengan begitu tenang, dia berkata, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Kenapa? Pertanyaannya. Habakuk bisa tetap bersuka cita, tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan. Jawabannya Bapak Ibu ada di ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan hari-hari ini, cari Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Dia adalah sumber kekuatan utamamu menjalani hari-hari hidup ini. Jangan terbalik Bapak Ibu. Di masa pandemi kita semua mencari sesuatu yang di luar Tuhan. Itu boleh mengkonsumsi obat-obatan multivitamin yang luar biasa yang bisa kita dapatkan untuk memperkuat imun tubuh kita. Tidak salah. Tapi jangan engkau menggantungkan hidupmu kepada itu. Tidak. Engkau harus menggantungkan hidupmu kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia sumber imun tertinggi bagi kita. Sumber kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi semua hal yang hari-hari ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya jamin, sebab firman Tuhan yang katakan bagi kita pagi ini, bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya dan keluarga kita untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Jangan cari kekuatan di tempat yang lain. Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan kekuatan yang sejati. Sebab kekuatan semua manusia ada batasnya. Apapun yang manusia buat di dunia ini semua terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan yang sempurna itu tanpa batas, yang akan terus menolong kita, menguatkan kita, menguatkan keluarga kita untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya di keluarga kita masing-masing,
Mari cari Tuhan lebih sungguh. Membawa kehidupan kita dan keluarga kita makin dekat dengan Tuhan. Membawa kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Sebab dari sana sumber kekuatan kita yang sejati. Untuk mampu terus berdiri di tengah-tengah badai hidup dunia yang hari-hari ini terjadi. Tetap tenang. Mendengar kabar-kabar yang ada di luar sana, tetap tenang. Tetap kuat. Jangan pernah takut dan khawatir. Sebab sumber kekuatan sejati Bapak Ibu Saudara dan saya bukan di dunia ini. Dunia boleh menawarkan segala macam bentuk ketakutan, kekhawatiran. Dari semua berita yang kita dengar hari-hari ini. Tapi di dalam Tuhan ada janji yang memberikan kepada kita kekuatan dan ketenangan. Nabi Habakuk berkata, aku tetap akan beria-ria di dalam Tuhan. Sekalipun banyak kabar yang menakutkan datang, realitas tidak bisa ditolak olehnya. Tetapi yang dia yakini, dia punya Tuhan, sumber kekuatan. Mari pegang Tuhan. Dapatkan kekuatan sejati di dalam Dia untuk menjalani hari-hari hidup kita di dalam anugerah-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau begitu baik. Engkau sumber kekuatan kami. Telinga kami boleh mendengar semua berita-berita yang menakutkan yang ada di sekitar kami. Tapi kami dan keluarga kami mau berdiri dan berkata seperti apa yang dikatakan Nabi Habakuk. Kami akan tenang mendengarkan kabar-kabar yang menakutkan itu. Kami siap menghadapinya. Bahkan sekalipun kenyataan di dunia ini makin hari makin sulit. Tetapi kami tetap akan beria-ria di dalam Tuhan. Sebab kami punya kekuatan yang berasal daripada Engkau. Yang terus akan menguatkan kami menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan berkatilah segenap sidang jemaat GKMI Kerasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang lain yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami tetap memegang Engkau sebagai sumber kekuatan utama yang kami miliki. Untuk menjalani hari-hari hidup kami di masa-masa sulit ini. Hamba memberkati segenap sidang jemaat GKMI Kerasa. Biarlah kekuatan Tuhan yang sempurna pagi ini datang kepada setiap kami. Kalaupun ada di antara kami yang takut, khawatir mendengar semua berita yang ada hari-hari ini. Biarlah tangan Tuhan menguatkan. Tangan Tuhan memberikan pengharapan dan kekuatan yang sungguh berasal daripada Engkau sendiri. Supaya kami mampu menjalani hari-hari hidup kami di masa-masa sulit seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya akan membawakan warta gereja Minggu 25 Juli 2021. Yang pertama, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKMI Kerasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang sudah melayani pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam keluarga Pak Arson. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada setiap saudara, Bapak, Ibu yang pada hari ini sudah terlibat dalam pelayanan.
Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua. Yang selanjutnya, petugas ibadah untuk minggu depan. Yang pertama, pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Arson Muskita. Untuk liturgos juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Arson Muskita. Doa syafaat oleh Ibu Ani, warta jemaat oleh Bapak Yosi, LCD oleh Anak Asira, dan editor Saudara Vincent. Kemudian kami atas nama majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang pada minggu ini berulang tahun. Teruntuk yang pertama Bapak Anton 21 Juli, anak Elvan 23 Juli, anak Hizkia 25 Juli, dan Mr. Lee 25 Juli. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam setiap hal yang kalian kerjakan hari lepas ke sehari. Yang terakhir kami juga mengucapkan selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Tetap ikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan, tetap pakai masker, jauhi kerumunan, juga jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pagi ini boleh usai. Tetapi saya percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan terus menyertai kita. Sepanjang minggu lalu tangan Tuhan menyertai Bapak Ibu, dipelihara dalam anugerah dan kesehatan yang luar biasa. Maka sepanjang minggu besok, 1 bulan ke depan, setahun ke depan, sampai pada akhir usia kita, tangan Tuhan akan terus menyertai kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan tetap baik apapun keadaan kita hari ini. Mari kita sambut hari esok dengan penuh sukacita. Mari kita nyanyikan pujian kita untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Di hadapan kemegahan-Mu kami membawa hidup kami, sebab kebaikan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Mari katakan Bapak Ibu, di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari katakan lagi depan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik,
Mari Bapak Ibu Saudara semua, sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan menerima berkat rasuli, mari kita mengaku iman dan percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat GKMI Kerasa yang dikasihi Tuhan, mari bersama seluruh anggota keluarga kita arahkan hati kita dan tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama dengan iman kita berkata, amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya selaku Gembala Jemaat GKMI Kerasa tetap menghimbau Bapak Ibu Saudara semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, memakai masker ketika berada di luar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Dan kiranya tangan kasih Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.